Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Katakan haleluya. Ibadah ini semuanya tentang Engkau. Gereja ini semuanya tentang Engkau. Sebab semua adalah dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Baginya lah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan ucapan syukur. Terima kasih, kami siap diberkati dengan firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua. Yang percaya diberkati, angkat tangannya dan berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, prosper people say, amin, haleluya. Gimana kabarnya? Amin, amin, amin. Boleh duduk Bapak Ibu Saudaraku, katakan shalom. Juga yang di rumah, di kota-kota saya ucapkan shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita punya Bapa yang baik. Halo, Bapa yang sangat baik. Bapa kita Bapa yang bisa menguasai diri. Bapa yang tidak terburu-buru dengan apapun, saudara. Bapa yang bisa sabar. Dia Bapa yang luar biasa. Sangat panjang sabar. Tetapi saudara, satu kali peristiwa dia tidak sabar. Bahkan menurut saya sangat tidak sabar. Itulah Bapa yang kita punya. Sekali dia tidak sabar, kejadian itu ada di peristiwa yang Yesus gambarkan dalam Lukas pasal 15. Satu peristiwa yang menyentuh hati, yaitu bahwa kita punya Bapa yang begitu terburu-buru, begitu tergesa-gesa, nggak sabaran. Waktu Bapa ini melihat anak durhaka yang berjalan pulang menuju rumah. Apa yang Bapa lakukan? Bapa ini saudaraku mengangkat jubahnya dan berlari secara cepat untuk menyambut anak durhaka yang pulang. Bapak Ibu, nggak lazim, nggak layak, nggak wajar, dan tidak patut dalam istiadat Yahudi, seorang bapa yang terhormat, seorang bapa yang kaya, mengangkat jubahnya dan berlari menyambut anak durhaka. Kalau menyambut pahlawan is okay, ini menyambut pecundang, menyambut anak durhaka. Bapak begitu nggak sabar, pengen memeluk anak ini. Bapak begitu nggak sabar, ingin menghujani anak ini dengan ciuman. Sebenarnya siapa yang digambarkan oleh Yesus Bapa ini? Bapa di surga. Dan siapakah anak bungsu yang durhaka yang terhilang ini? Anda dan saya. Semua kita adalah orang-orang yang terhilang. Dan kemudian dalam ayat Lukas 15 ayat 22, ayah ini, Bapa ini berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Sekali lagi Bapak ini gak sabar, langsung mengenakan jubah kebenaran. Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden, saudara, Adam dan Hawa bukan telanjang, dia memakai jubah kemuliaan. Saya gak bicara soal jubah terbuat dari kain, saudaraku, tapi jubah kebenaran, jubah kemuliaan ini terlepas saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian ibu bapak yang dikasihi Tuhan, nah jubah itu hilang karena dosa. Hal yang sama, kita semua saudaraku kehilangan jubah kebenaran. Kita semua kehilangan jubah kemuliaan karena dosa kita. Tapi saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Bapa tergesa-gesa, Bapa terburu-buru, Bapa nggak sabar mengenakan jubah kebenaran untuk saudara-saudara dan saya. Jubah yang sama yang dipakai Yesus saat berjalan di atas air.
Jubah yang sama yang dipakai Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Jubah yang sama yang dipakai Yesus saat perempuan pendarahan 18 tahun memegangnya dan menjadi sembuh. Jubah yang sama itu yang Anda dan saya pakai. Maka saya percaya hidup dalam kesadaran kita memakai jubah kebenaran akan menjadi breakthrough, akan ada banjir mujizat dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kemudian saudaraku, Bapak juga nggak sabar, lekaslah kenakan cincin pada jarinya. Cincin bicara otoritas, cincin bicara meterai. Seorang raja memeteraikan perjanjian, memeteraikan keputusan dengan cincin. Saudaraku, cincin ini bicara apa? Otoritas sebagai anak dikembalikan, otoritas sebagai ahli waris dikembalikan. Bapak Ibu nggak nunggu anak ini berubah dulu karakternya, nggak nunggu anak ini dewasa rohani. Sama pada waktu Anda dan saya menerima Yesus, nggak nunggu sekian lama, nggak nunggu Anda masuk ruang Maha Kudus dulu. Semua kita langsung diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Anda dan saya punya otoritas yang sama. Dengarkan baik-baik, hidup dalam kesadaran, punya otoritas, Anda akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Dan yang ketiga saudara, anak ini lekas-lekas dikenakan sepatu pada kakinya. Tahukah Anda dalam istiadat Yahudi saat itu, hanya anak yang boleh pakai kasut, yang boleh pakai sepatu. Bapak Ibu, bujang, hamba, budak harus telanjang kaki, tidak boleh pakai sepatu. Dari sini kita mengerti, Bapak begitu nggak sabar untuk Anda tahu bahwa Anda adalah anak. Maka Anda dikenakan sepatu. Hari ini dengar baik-baik, Anda berjalan dengan sepatu kemuliaan, Anda punya otoritas, Anda punya jubah kebenaran. Nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin saudaraku jadi pecundang. Baju yang sama, cincin yang sama, sepatu yang sama yang dipakai Yesus. Angkat tanganmu, itulah yang hari ini Anda ada dan saya pakai. Haleluya. Nah, bicara soal otoritas, Tuhan sudah berikan pada kita otoritas. Dan otoritas itu Anda juga diangkat dalam kitab Wahyu dikatakan, Anda diangkat menjadi raja-raja dan imam-imam. Dan raja bekerja dengan perkataan. Raja bukan bekerja dengan tenaga, tapi dengan perkataan. Saudaraku, yang bekerja membanting tulang itu kuli. Tapi yang bekerja dengan perkataan itu raja. Tuhan berikan Anda otoritas sehingga perkataanmu penuh kuasa, penuh otoritas. Nah saudara, dalam Markus 11 ayat 23, Tuhan berkata demikian. Sama-sama kita baca, dan kalimat yang ditebalkan, kata yang ditebalkan Anda baca lebih keras. 2, 3, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang kepada gunung ini terangkatlah, tercampaklah ke laut, dan hatinya tidak bimbang, melainkan bahwa apa yang ia itu terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Saya kasih tahu saudara, apa saja yang kau inginkan akan kau miliki kalau engkau katakan. Kurang mantap aminnya. Apa saja yang kau inginkan akan engkau miliki saat engkau berkata. Yesus mengajar kita, Anda boleh perhatikan, hanya sekali kata percaya, tapi 3 kali kata berkata. Saudaraku, kita lebih sering mendengar pengkhotbah mengkhotbahkan kamu harus percaya, kamu harus percaya, kamu harus percaya. Tapi Yesus berkata, percaya cukup sekali. Tapi kamu harus berkata yang kamu percayai, katakan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, maka kamu akan memilikinya. Tepuk tangannya yang paling meriah dong buat Tuhan. Haleluya. Lihat saudaraku, ayat ini Anda lihat Yesus ngomong percaya cuma sekali. Tapi berkata nggak cukup sekali.
Saudara, orang Kristen hari ini bukan kehilangan iman, kehilangan perkataan. Apa yang kamu katakan, entahkah itu baik, entahkah itu buruk, kamu akan memilikinya. Kenapa banyak orang, saudaraku, mengalami banyak hal yang buruk? Karena dia mengatakan yang buruk. Kenapa banyak orang mengalami kekurangan dalam finansial? Karena dia mengatakan itu berkali-kali. Sebagai contoh, Anda terima gaji di awal bulan, mumpung masih awal bulan, ingat kan baru terima gaji, Anda baru terima salary, dan Anda mulai berkata, gaji sekecil ini mana cukup untuk 1 bulan. Banyak orang berkata seperti itu, betul. Nggak sampai 1 bulan, Anda kehilangan uang, Anda kekurangan uang. Kenapa, saudara? Karena Anda mengatakannya. Kenapa Anda nggak ubah perkataan Anda? Bahwa Allah memberkati aku more than enough, lebih dari cukup. Tuhan membanjiri aku dengan kelimpahan. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya aku yang miskin jadi kaya. Saudaraku, kenapa Tuhan ngomong katakan, katakan, dan lagi, katakan, dan lagi, katakan. Lebih dari sekali. Dengan cara seperti itulah imanmu timbul. Sebab iman timbul dari mendengar firman Kristus. Tuhan pakai baik dalam kitab perjanjian lama maupun kisah di perjanjian baru. Pada waktu bagaimana cara Tuhan membangkitkan iman Abram. Saudaraku, Tuhan bawa Abram keluar dari rumah. Lihatlah bintang di langit, hitunglah. Lihatlah pasir di laut, hitunglah. Sebanyak itulah keturunanmu. Dan saudaraku, kemudian Tuhan membuat iman Abram progres dengan cara apa? Katakan, kamu bapak banyak bangsa. Katakan, kamu bapak banyak bangsa. Dengan cara apa? Ubah nama Abram menjadi Abraham. Abraham kemudian pergi ke kantor Dukcapil, ganti nama, saudaraku. Namanya Abraham. Kemudian kemanapun dia pergi, kalau dia kenalan, siapa namamu? Bapak banyak bangsa. Faktanya, kenyataannya, dia nggak punya anak. Tetapi dengar, kenyataan versus kebenaran. Kenyataan bisa berubah-ubah, kebenaran tidak pernah berubah. Saudaraku, Allah membangkitkan iman Abraham dengan cara apa? Namamu Abraham. Kemanapun dia pergi, kenalan sama orang. What is your name? Abraham. Anakmu berapa? Banyak. Faktanya nggak ada. Kenapa, saudaraku, bisnis Anda kecil-kecilan? Kenapa, saudaraku, karir Anda begini-begini saja? Kenapa omset usaha Anda, toko Anda, warung Anda begini-begini aja? Karena Anda sedang menikmati apa yang Anda katakan Anda miliki. Sebagai contoh, kok gimana bisnisnya? Ya biasalah Pak, kecil-kecilan aja. Itu yang terjadi padamu. Tapi Pak, itu kenyataan, betul. Abraham juga kenyataannya nggak punya anak. Tapi setiap dia ditanya siapa namanya, Abraham. Saudaraku, cara yang sama yang Yesus pakai untuk membangkitkan iman Petrus. Si ilalang itu yang berubah-ubah pendirian, yang gampang terombang ambing. Yesus ngomong, hari ini namamu Petrus. Kemanapun dia pergi, Petrus. Sampai akhirnya kita ngerti, Simon yang ilalang bahkan pernah 3 kali nyangkal Yesus. Di akhirnya apa, saudaraku? Yesus berkata, Simon, kalau kamu udah insaf, kamu akan bimbing umatku, gembalakan domba-dombaku. Simon Petrus akhirnya apa? Mati dengan cara salib, dengan kepala terbalik. Dia berani memberikan nyawanya. Dia teguh, dia Petrus, sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Aku batu karang yang teguh. Maka hari ini apa yang kamu percayai, kalau yang baik atau yang buruk bisa terjadi karena perkataan kita, kenapa kita nggak ubah perkataan kita mulai hari ini? Amin. Nggak ada lagi bisnis lumayan dalam dirimu, nggak ada lagi karir yang biasa dalam dirimu. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Amin. Maka seringkali Anda boleh tanya, saya kalau WA beberapa jemaat, kadang-kadang saya panggil Anda bos,
Karena saya sedang menubuatkan, saya mengimani, dan saya memperkatakan, Anda bos-bos besar di Bandung ini. Ada beberapa orang, Pak, saya belum bos, Pak. Iya, gue ngerti. Secara fakta kamu belum bos. Tapi waktu saya katakan kamu bos dan kamu percaya, dan kamu katakan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam dirimu. Katakan amin. Haleluya. Kenapa kita lebih menyadari kekurangan daripada kelimpahan? Amin. Sadari kelimpahan. Maka Yesus berkata, siapa saja, bukan saudaraku, bukan hanya pendeta, siapa saja, baru lahir baru, nggak masalah. Siapa saja, pria, wanita, orang Yahudi, orang Yunani, orang Jawa, orang Chinese, siapa saja yang percaya kepadaku dan berkata kepada gunung ini, sebesar apapun gunung persoalan yang menekan hatimu, menekan hidupmu, menekan rumah tanggamu, kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampaklah, terangkatlah ke laut, asal kamu tidak bimbang, kamu percaya. Apa yang kamu katakan, maka apa saja yang kamu katakan pasti terjadi. Tepuk tangan paling meriah. Sekarang coba bilang kiri kananmu, Anda bilang kiri kanan saudara, saya pengusaha besar loh, kenalkan saudara. Aduh, tuh kan Anda malu-malu ngomong begitu. Tapi Pak, boro-boro pengusaha besar Pak, omset saya juga ada. Sebulan cuman, sehari jualan bakso tahu cuman 100.000 Pak. Kenapa Anda ngomong yang seperti itu terus? Kenapa Anda nggak katakan? Saudara, Anda lihat saya tulis itu, BFA Chat 50.000 jiwa. Dulu waktu jemaat 30 saya tulis 3.000 kok. Apakah saya ngerugiin orang lain? Enggak. Saya nggak ngerugiin saudara, saya nggak ngerugiin gereja lain. Ini perkataan iman saya. Kok hening sonyi senyapkin nggak amin saudara? Dengar baik-baik, ngomong. Anda tuh nggak kehilangan iman, kehilangan ngomong. Apalagi ditutup masker, itu dia. Masker jangan menghalangi Anda berkata-kata, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Amin. Siapa namamu? Abraham. Abraham. Nggak punya anak ngomong Abraham. Kamu pengusaha apa? Pengusaha besar. Cuman jualan Indomie pengusaha besar. Sebodoh amat orang mencibir. Kita nggak ngerugiin dia kok. Halo? Daripada lu ngomong yang nggak baik, ngomong yang nggak benar, ngomong yang benar. Amin. Gimana kabarnya? Amin. Percayanya cukup sekali, ngomongnya berkali-kali, berkali-kali. Itu akan terjadi kepada saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Ya. Saya ngerti kenapa banyak orang Kristen, saudaraku, lemah, lemes, kemudian kehilangan perkataan, karena mereka memandang dirinya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, ya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata. Baca sama-sama. Aha, saya ulangi untuk saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Siapa tanah liat? Saudara dan saya. Inilah bejana tanah liat. Selama roh Anda ada dalam tubuh yang fana ini, itulah Anda dan saya tanah liat. Tetapi kita punya harta. Harta karun ini ada dalam bejana tanah liat. Siapa harta karun ini? Yesus. Harta karun namanya siapa? Yang keras yang belakang siapa? Siapa tanah liat? Anda dan saya. Kenapa kita sering lemah? Kenapa kita sering frustasi?
Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering takut? Kenapa seringkali saudaraku kita capek? Karena kita lebih memandang tanah liat kita. Dan kita frustasi. Kita bingung menghadapi tanah liat ini. Tapi syukur puji Tuhan, di bejana tanah liat yang lemah ini ada harta karun, namanya tuh, nggak keras, namanya Yesus. Siapa yang percaya ada harta karun namanya Yesus? Amin. Mari kita lihat saudaraku, inilah sifat tanah liat. Pertama, memiliki sifat lengket. Kena air lengket, begitu kering jadi gumpalan. Artinya berubah-ubah. Sulit menyerap air. Maka tanah liat ditanamin apa saja nggak tumbuh. Petani nggak akan menanam di tanah liat. Bisa berubah menjadi butiran yang halus. Memiliki warna abu-abu, inilah tanah liat. Siapa bejana tanah liat? Kita. Abu-abu, manusia lebih demen abu-abu, nggak hitam, nggak putih, nggak jelas. Nggak berani ngomong iya atau tidak. Lebih seneng ngomong atau, cari aman. Ini sifat tanah liat. Next. Sekarang kita lihat jenis tanah liat. Saya bacakan ya saudaraku. Jenis tanah liat yang pertama, baca sama-sama. Apa? Bacanya susah itu. Makanya saya minta Anda baca daripada gue salah. Sebentar ya. Ini jenis tanah liat. Ada 3. Sebenarnya ada 5, yang 2 nanti saya tambahin sendiri. Yang pertama, jenis tanah ini paling banyak digunakan oleh para pengrajin. Kelebihan dari jenis tanah liat ini adalah tersedianya beragam warna. Ada abu-abu, putih, coklat, oranye, merah. Berkat adanya kandungan berupa zat besi dan mineral dalam jumlah yang tinggi, maka jenis tanah liat ini tergolong berkualitas baik. Ini lumayan kalau Anda terbuat dari jenis ini, lumayan ini. Yang kedua, baca sama-sama. Ya, tanah liat jenis kaolin ini biasanya banyak digunakan untuk membuat porselen dikarenakan adanya mineral murni, porselen ya. Sedangkan warna dari jenis tanah liat ini adalah terang dan tidak terlalu lembut. Dengan begitu tanah liat jenis ini cukup sulit untuk dibentuk, sulit untuk dibentuk. Mungkin sebagian dari saudara sulit untuk dibentuk ini. Halo? Ya, Anda mungkin punya anak susah dibentuk, mungkin terbuat dari ini. Untuk menghasilkan porselen yang terbaik, maka disarankan agar mencampur kaolin glass dengan bal clay. Yang ketiga, bal clay. Nah, yang ketiga, kita baca. Nah, tanah liat jenis ini memiliki warna abu-abu gelap, kandungan mineralnya sedikit, sehingga teksturnya pun bisa sangat lentur. Biasanya jenis tanah liat ini digunakan sebagai campuran kaolin dalam pembuatan porselen. Itulah beberapa karakteristik tanah liat dan jenis-jenisnya. Ya, saudaraku. Yang keempat, kalau Anda punya istri, punya suami, punya anak, punya tetangga yang suka berantem terus, mungkin itu asalnya dari tanah sengketa. Nah, itu yang keempat, saudaraku. Itu jenisnya, saudara. Pak, tapi istri gua, Pak, kalau diajak ke mall, waduh, Pak, itu semua manifest, kartu kredit gesek semua. Mungkin dia dibuat dari tanah abang. Haleluya. Nah, inilah jenis-jenis tanah liat. Itulah saudara dan saya. Kok nggak ada yang amin? Saya tahu ada beberapa ibu-ibu langsung menundukkan kepala. Ini gua banget, nggak apa-apa. Ini kita semua. Halo, sifat tanah liat itu lemah. Sifat tanah liat itu lembek. Sifat tanah liat itu, saudaraku, makanya hari ini begitu banyak dari saudara. Halo, mungkin hari ini kau datang dalam satu kelemahan di hatimu, Pak. Tuhan, aku nggak ngerti situasi kondisi ini. Itulah tanah liat.
Jadi wajar bapak-bapak kalau Anda punya istri, gak bisa menguasai diri dalam hal belanja, karena dia tanah liat. Kok gak ada yang amin ya? Maaf ya kalau tersinggung ya. Ada yang bilang lanjutkan Pak, oke baik. Shalom. Amin. Oh iya. Tanah liat itu saudaraku gampang kena air, longsor. Lengket. Wajar kalau gampang tidur di tengah khotbah. Namanya juga tanah liat. Betul. Haleluya. Saya nggak nyinggung Pak, ini sifat kita semua. Makanya Bapak Ibu banyak orang frustasi. Dia lihat istrinya, nggak sabar lihat istri, nggak sabar lihat suami. Ada orang-orang yang nggak bisa menguasai diri. Dia frustasi dengan tanah liatnya. Maka pagi ini semua saya sampaikan buat saudara, selama Anda terus memandang tanah liatmu, kamu akan frustasi. Tapi pandang harta karun yang kita punya, namanya Yesus, ada dalam diri kita. Bapak Ibu, saya orangnya temperamen, cepat marah, suka berantem. Dulu saudaraku zaman SD, SMP, SMA paling demen berantem. Gak sabaran. Loh betul. Emosional. Dan dari 3 anak saya yang paling mirip tuh Revival sama Harvest. Maka saat mereka sekolah saya sering dipanggil guru. Karena dikit-dikit ribut sama teman. Saya hanya berdoa, Tuhan kalaupun ribut asal jangan dengan anak jemaat. Kira-kira begitu. Maka saya sekolahkan di mana yang nggak ada anak jemaat di situ gitu loh, supaya menghindari perselisihan. Nggak enak kan anak gembala mukulin anak jemaat, kan begitu saudara. Haleluya, ini ada Revival, Anda boleh tanya. Oh iya, sampai sekolah saya pindahkan berapa kali, Harvest, Revival sama. Chris nggak pernah berantem, nggak pernah mukul orang, sampai gurunya bingung. Masa ini nggak pernah berantem sih? Nggak pernah, saudara. Ya, nah saudara. Anda tahu, tetapi hari ini waktu saya frustasi Tuhan, saya nggak sabaran, saya pemarah, saya temperamen. Tuhan ngomong, itulah tanah liat. Jadi bagaimana supaya saya berubah? Bapak Ibu, buah roh. Dengar, temperamen itu karakter itu nggak bisa diubah dengan kemauan diri sendiri. Hanya Yesus yang bisa mengubahnya. Buah roh itu muncul, ingat pohon disirami air, dapat sinar matahari cukup, dia akan berbuah. Nah buah roh sama. Umat ini, anakmu, istrimu, suamimu, saudaraku, kasih firman Tuhan, kasih, saudaraku, hangatnya kasih Allah, terang kasih Allah. Saya percaya, satu persatu buah roh akan bermunculan saudara. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran. Pak, tapi istri saya kok masih pemarah begini Pak. Dia lebih sering nonton drakor daripada ibadah. Itu saudara. Kenapa suamimu masih main suka tempeleng? Dia lebih senang nonton film silat Hong Kong daripada ibadah dengar khotbah saya. Itu tanah liat. Bagaimana caranya Anda berubah? Pandang harta karun yang Anda punya. Dan saudaraku, gak usah minta begini Tuhan beri aku kesabaran. Tapi waktu kamu memandang Yesus ada dalam dirimu, harta karun itu, kamu berkata, Yesus engkaulah kesabaranku. Maka engkau akan lihat kesabaran itu akan muncul. Amin. Hari ini saya bisa menguasai diri, sabar. Tetangga belakang saya, saudaraku, sampai Chris bingung, marah-marah. Saya tembak nanti kucingnya. Saya sembelih nanti. Saudaraku. Ngomong-ngomong ngaku-ngaku. Saudaraku, orang dari Kopassus. Taunya bohong semua, saudaraku. Saya nyeselnya cuma satu, kenapa lu datang sekarang? Kalau zaman SMA udah gue gebukin lu, betul loh. Saya bisa nggak marah, saya hanya senyum. Kok bisa ya? Sekali lagi, kekuatan untuk sabar
kekuatan untuk menguasai diri bukan berasal dariku, tapi karena aku punya harta karun namanya Yesus. Siapa yang mengalami kemuliaan? Yesus, bukan saya yang dimuliakan. Anda tahu pendekar Banten suka memperagakan tahan bacok, tahan api? Tahan duit nggak? Tolong jawab. Dibacok nggak mempan. Duit mempan nggak? Tolong Anda yang jawab. Saudara, dengar baik-baik. Berapa aset gereja ini? Tanah Baros itu saudaraku 100 miliar lebih pernah ditawar orang. Saat gereja belum dapat izin, bisa aja saya jual. Uang saya depositokan, saya laporkan ke jemaat, pokoknya aja. Atau saya jual, saya lari ke Australia, bisa kan? Kenapa saya nggak tergoda? Bukan kekuatan itu bukan berasal dariku. Dulu sebelum saya dalam Tuhan, saya suka mencuri. Saya curi uang om saya. Loh betul, tanya Bu Tutut. Saya suka curi uang om saya. Uang sekolah pun gue hambat, saudaraku. Pernah saya nggak bisa ujian karena uang sekolah, nggak ada. Om saya dipanggil, dia ngomong, gue udah kasih kamu duit buat sekolah, kenapa lu nggak bayarin? Maaf om, maaf om. Maaf aja, ini kan sekolah buat kamu. Kalau kamu sekolah, kamu yang pintar, siapa yang nikmati? Om. Saudara, tapi sekarang kenapa saya nggak tergoda? Saya bisa menguasai diri untuk melihat uang, bukan karena kekuatan saya. Kas gereja, tanya Pak Oki. Kas pembangunan puluhan miliar. Saya bisa aja mengambilnya, tergoda. Tapi enggak. Kenapa? Kekuatan yang berlimpah-limpah ini bukan berasal dari kami. Tapi harta karun yang kami punya, yaitu Yesus. Di saat Anda mengalami kesedihan yang mendalam, di saat Anda mengalami kelemahan yang menusuk hati, dan kamu tertekan, kamu frustasi melihat tanah liatmu, kamu ikut seminar-seminar motivasi untuk membangkitkan semangatmu, enggak bisa. Tapi kamu bisa bangkit kembali waktu kamu pandang harta karun yang kamu punya, Yesus namanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang begitu gampang, saudaraku, menghabiskan uang, gaji 1 bulan cukup untuk 3 hari. Dengar baik-baik, pandang harta karun yang kamu punya. Maka saya percaya, waktu Anda jalan-jalan di mall, Anda diberi hikmat oleh Tuhan. Harta yang aku punya, yaitu Yesus. Anda punya kekuatan untuk menguasai diri. Anda punya kekuatan untuk apa? Menahan amarah. Kenapa orang darah tinggi? Karena suka marah. Kenapa suka marah? Karena tanah liat. Kenapa tanah liat? Memang dari situlah kamu berasal. Tapi kita bisa menguasai diri. Kita bisa menahan nafsu. Kita bisa menahan emosi. Kita bisa sabar. Kita bisa kuat mengelola uang yang Tuhan beri. Kita bisa berkata karena dengan otoritas yang kita punya. Karena kita punya harta karun. Dan kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya bukan dari diri kami, tapi dari Yesus. Orang memfitnah kamu, orang mengatakan yang jelek-jelek buat kamu. Kamu punya kesempatan untuk membela diri. Itulah tanah sengketa. Itulah tanah liat. Tapi kita punya kekuatan yang berlimpah-limpah. Sekalipun aku difitnah, Paulus berkata, aku menjawab dengan ramah. Sekalipun aku dianiaya, aku bisa berkata, ampuni dia Tuhan. Maka Anda lihat, orang-orang Kristen gak perlu membela Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hati kita, memampukan kita mengatasi semuanya. Dan kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Saat engkau gak sabar dengan kelakuan anak-anakmu, engkau mungkin, waduh, ingin bagaimana dengan suami, dengan pasanganmu, dengan istrimu. Pandang
Yesus. Semakin engkau sadar ada cahaya Yesus dalam dirimu, maka engkau akan melihat semakin kemuliaan Tuhan memancar dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Angkat tangannya. Bapak Ibu, angkat tanganmu. Mungkin ada di tempat ini maupun yang di rumah yang frustasi karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat Anda. Mungkin ada beberapa dari saudara yang gak bisa lepas dari kebiasaan buruk merokok, judi, mabuk-mabukan atau yang lainnya. Atau ada di beberapa saudara yang pagi ini di tempat ini maupun yang di rumah, ada yang patah semangat karena perasaan-perasaan yang menekan Anda. Kecemasan, ketakutan, kesedihan yang mendalam, kepahitan, iri hati, kecurigaan yang menekan Anda. Jangan hakimi dirimu sendiri karena sifat tanah liatmu itu. Jangan coba dalam tanda kutip untuk Anda mencoba berjuang untuk membuang sifat tanah liat itu. Karena semakin Anda ingin yang baik, yang buruk itu yang terjadi. Itulah hukum dosa. Jadi bagaimana Pak jalan keluarnya? Sadari saja, percaya dan sadari, kamu memiliki harta karun Kristus di dalam dirimu. Semakin kamu jelas melihat Yesus di dalam dirimu, harta karun di dalam dirimu, dengar, angkat tanganmu, maka semakin terang kemuliaan Tuhan bersinar dalam dirimu. Haleluya. Dan di tengah sifat tanah liat kita, kok kita bisa berubah? Siapa yang mendapat kemuliaan? Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18. Engkau diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara, ada beberapa dari saudara. Engkau frustasi dengan perasaan yang menekan hidupmu, menekan hatimu, memenjarakan engkau dalam kesedihan, dalam kepahitan, memenjarakan engkau dalam kefrustasian. Karena sifat tanah liatmu yang pemarah, sifat tanah liatmu yang ketakutan. Bagaimana aku hidup besok? Yang sifat tanah liatmu yang gak sabaran. Dan itulah sifat tanah liat. Kamu gak bisa mencoba dalam tanda kutip membuangnya. Gimana cara kita berubah? Pandang. Di dalam bejana tanah liat yang lemah, yang lentur, yang tidak ada apa-apanya. Dengarkan baik-baik. Ada tersimpan harta karun, yaitu Yesus. Dan dengan otoritas, mari katakan, Yesuslah kesabaranku, Yesuslah kekuatanku, Yesuslah kemenanganku, Yesuslah kemakmuranku, Yesuslah kesembuhanku, Yesuslah juru selamatku. Semakin Anda jelas memandang harta karunmu, engkau akan melihat dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan mengalir keluar dalam dirimu. Haleluya. Bangkit berdiri. Sama-sama katakan, I lift my hand. Lift my hand. Amen. I bring my song. All of my right.
Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita tahu di dalam bejana tanah liat yang lemah ini tersimpan harta karun yang dahsyat. Siapa namanya? Dengan keras katakan, Yesus. Harta karun ini ada dalam bejana-bejana tanah liat, yaitu saudara dan saya. Setiap kali saudara memandang sifat tanah liatmu, kamu akan frustasi, kamu akan minder. Bahkan untuk menutupi keminderan, kamu akan sombong. Selama Anda ada dalam tubuh yang fana, Anda selalu menjadi tanah liat. Tapi ingat sekarang, Kristus adalah harta karun di dalam diri kita. Christ in you. Anda yang butuh kesabaran, angkat tanganmu. Jangan minta Tuhan berikan aku kesabaran, tapi mari berkata, terima kasih, pandang Dia dan berkata, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau adalah kesabaranku. Engkau yang lemah, Engkau yang tertekan, Engkau yang tertindih dengan beban yang berat. Sekarang angkat tanganmu dan berkata, Yesus, aku bersyukur karena Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah kemenanganku, Engkau sukacitaku. Haleluya. Sekarang katakan pada gunung persoalanmu, gunung yang menekan hidupmu, gunung yang membatasi kau bergerak. Katakan dengan iman, tercapaklah dan beranjaklah, tercapaklah ke dalam laut. Katakan lagi, katakan lagi, katakan lagi, katakan lagi pada gunungmu, gunung utang-utangmu, gunung masalahmu, gunung penyakitmu, gunung perasaan yang menekan. Katakan lagi, katakan lagi, katakan lagi. Tercapaklah, beranjaklah ke dalam laut. Haleluya. Yes, mari sekali lagi angkat tangan, katakan, I lift my hands. All of my
Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara yang di Balarea maupun yang di rumah. Dengar baik-baik, tanpa tubuh dan darah Yesus, tetap engkau tanah liat yang biasa, yang lemah, yang gampang frustasi. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Saat engkau makan tubuh dan minum darah Tuhan, engkau sedang menelan kehidupanmu, engkau sedang menelan sukacitamu, engkau sedang menelan kesembuhanmu, engkau sedang menelan kemakmuranmu. Percayai, pandang harta karun yang engkau punya. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Yang percaya ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau orang boleh melihat, perhatikan saya, engkau berubah menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang lembut, pribadi yang bisa menguasai diri. Sekali lagi, yang dapat kemuliaan adalah harta karun yang ada dalam diri kita, yaitu Yesus. Kita bisa menguasai diri untuk tidak mengambil milik orang lain. Kita bisa menguasai diri untuk mengelola uang. Sekali lagi, bukan karena kekuatan itu bukan berasal daripadaku, tapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Itulah harta karun yang kita punya, kekuatan yang berlimpah-limpah. Lihat baik-baik, di saat badai, Anda dan saya tetap kuat, Anda dan saya tetap tegar. Kekuatan itu bukan berasal daripadamu, tapi karena harta karun yang kita punya, yaitu Yesus. Sehingga orang bisa melihat, saya tetap bisa tegar di tengah badai. Saya bisa berdiri di tengah masalah yang berat, karena aku punya Yesus, harta karunku. Haleluya. Haleluya. Aku bisa menguasai diri, tidak emosi, tidak terpancing, tidak marah, karena aku punya Yesus dalam diriku. Wow. Tepuk tangan dan beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pagi ini kami diberkati dengan hadirat-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami juga diberkati dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sadar kami punya harta karun di dalam bejana tanah liat ini. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Tanah liat yang tidak ada harganya ini diisi dengan harta karun, yaitu Yesus. Itulah yang membuat kami berhasil, kami kuat, kami sabar, kami bisa menguasai diri, kami menjadi pemenang karena kami punya harta karun. Siapa namanya? Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, ucapan syukur hanya bagi Engkau. Tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang mengembalikan persembahan syukur, yang menabur persembahan persepuluhan. Berkati mereka berlipat-lipat ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara yang percaya diberkati, berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.